الأغيار ومفتاح باب سيدنا ومولانا محمد المختار وأهله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Puji dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Ramadana. Ya Allah, semoga senantiasa kita berjumpa dengan bulan Ramadan tentu sampai full, dan semoga kita diberkahi di bulan ini, dan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar dan keberkahan di dalamnya. Ya Rabbal Alamin. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang kami hormati Bapak Kiai Muhammad Suparman dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di bulan suci Ramadan ini pada pengajian bahasa Arab membahas kitab At-Tuhfah Tsaniyah Bisyarhil Muqaddimah Al-Ajrumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Namun sebelum kita mulai pada pembahasan selanjutnya yaitu Kana wa Akhwatuha, mari kita bersama-sama membuka pengajian pada pagi hari ini dengan melafadzkan atau membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu daya konstan selalu langsung saja mungkin mari kita bersama-sama simak penjelasan dari guru kita Bapak Kiai Muhammad Suparman. Falyatafaddal mashkura. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita masih di Kana wa Akhwatuha. Kemarin baru fi'il nomor 1 yaitu kana. Yang mana kana ya, fi'il kana itu yufidu ittisafil ismi bil khabari fil madhi, yaitu mensifati isim, mensifati isimnya, isim kana dengan sifat-sifat di masa lalu. Ya. Sifat-sifat di masa lalu ini ada 2. Yang pertama, sifat-sifat di masa lalu yang terputus. Ya, sampai sekarang ini sudah terputus, artinya sudah tidak bisa disifati itu lagi. Dan yang kedua adalah sifat-sifat di masa lalu yang terus-menerus sampai sekarang. Contohnya kemarin sudah kita bahas ya. Kana Muhammadun mujtahidan ya. Dahulu Muhammad disifati dengan mujtahidan ya, rajin, giat. Ya. Sekarang tidak diketahui apakah masih rajin, apakah biasa-biasa saja, apakah malah sebaliknya. Ada juga yang mensifati isim di masa lalu yang terus berlangsung sampai sekarang. Contohnya adalah wa kana rabbuka qadiran. Biasanya yang istimror ini adalah diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang mempunyai sifat kekal. Baik, langsung saja kita masuki ke fi'il yang kedua yaitu amsa. Artinya menjadi. Wa huwa adapun amsa
itu yufidu berfaedah apa amsa itisofal ismi pada mensifati isim ya, pensifatan isim menyebutkan sifat-sifat isim bil khobari dengan khobarnya fil masai di waktu sore hari. Jadi amsa ini adalah untuk mensifati isim ya, mensifati isim di waktu sore hari. Ya, contohnya adalah amsa al-jawu baridan. Amsa al-jawu baridan. Amsa menjadi al-jawu apa cuaca, baridan itu dingin. Amsa adalah kana wa tuha yang amilnya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Kemudian al-jawu adalah isim amsa, dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Kemudian baridan adalah khobar amsa, khobar amsa yang menjadi sifatnya isim al-jawu, ya, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wasalisu adapun yang ketiga, asbaha itu asbaha. Artinya menjadi, bahwa adapun dia asbaha, yufidu itu berfaedah, apa asbaha, itisofal ismi, untuk mensifati isim bil khobari dengan khobar, fis sobahi di waktu pagi. Jadi kalau menggunakan asbaha ini untuk mensifati isim, menggambarkan isim di waktu pagi. Nahwu contoh asbaha menjadi al-jawu apa cuaca, mukfahiron itu gelap. Asbaha menjadi al-jawu apa cuaca, mukfahiron itu gelap. Jadi di sini mensifati al-jawu dengan mukfahiron. Al-jawu isim, mukfahiron ini khobar. Jadi khobar yang digunakan untuk mensifati al-jawu di waktu pagi. Asbaha fi'il madhi dibaca mabni fathah, ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Al-jawu isim asbaha dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Mukfahiron adalah khobar asbaha. Khobar asbaha dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Di sini digunakan untuk mensifati al-jawu. Mensifati al-jawu di waktu pagi. Warabi'u adapun yang keempat, adha itu adha. Artinya menjadi. Wahwa adapun dia asbaha yufidu itu berfaedah itisofal ismi untuk mensifati isim bil khobari dengan khobar fid duha di dalam waktu duha. Jadi waktunya adalah duha. Mensifati isim di waktu duha. Nahwu contoh adha menjadi at-talibu sapa murid, nasiton itu giat. Nasiton itu giat, jadi banyak kegiatan.
Adha fi'il madhi dibaca mabni fathah muqaddarah. Ya. Dibaca mabni fathah yang dikira-kira di atas alif. Ya. Yang tidak bisa tampak karena ta'adzur. Ini terjadi pada fi'il mu'tal akhir. Amilnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim dan menasobkan khobar. Jadi isimnya dibaca rofa yang asalnya adalah mubtada. Kemudian khobarnya yang juga asalnya khobar mubtada dibaca nasab. Dirubah menjadi nasab. Nahwu contoh atolibu isim adha dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Nasyiton khobar adha dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wal khamisu adapun yang kelima, dolla itu dolla artinya menjadi. Wahwa adapun dia dolla yufidu itu berfaedah apa dolla ittisofal ismi untuk mensifati isim bil khobari dengan khobarnya fi jami'in nahar di sepanjang hari. Jadi mulai matahari terbit sampai tenggelamnya itu pakai dolla. Nahwu contoh dolla menjadi wajhuhu apa wajahnya muswaddan itu menghitam. Dolla menjadi wajhuhu apa wajahnya muswaddan itu menghitam. Dolla fi'il madhi dibaca mabni fathah tarfa'ul isma wa tansibul khobara. Wajhuhu isim dolla. Wajhuhu isim dolla. Dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Ini asalnya adalah mubtada yang dirusak oleh dolla. Muswaddan khobar dolla dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Asalnya adalah khobar wajhuhu yang menjadi khobar dolla. Asalnya rofa, sekarang menjadi nasab. Wasadisu adapun yang keenam, bata itu bata, artinya menjadi. Wahwa adapun dia kalimat bata, yufidu itu berfaedah apa bata. Ittisofal ismi pada mensifati isim bil khobari dengan khobar. Mensifati isim dengan khobar. Fi waktil bayati di waktu malam. Wahwa adapun dia al bayati itu al-lailu al-lail. Di mana al bayati itu adalah al-laili. Al-bayatu al-lailu. Nahwu contoh bata menjadi Muhammadun sapa Muhammad masruron itu gembira.
Bata menjadi Muhammadun sapa Muhammad masruron itu gembira. Bata fi'il madhi dibaca mabni fathah tarfaul isma wa tansibul khobar. Muhammadun isim bata dibaca rofa tanda rofanya duma karena isim mufrad. Masruron khobar bata dibaca nasab tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kemudian wasabiu adapun yang ketujuh soro itu soro artinya menjadi tapi dalam makna lain ya. Wahwa adapun dia soro yufidu itu berfaedah apa soro tahawulal ismi pada perubahan isim min halatihi dari keadaannya yang semula ilal halati kepada keadaan yang lain alati yang ya dulu menunjukkan alaiha padanya keadaan al khobaru apa khobarnya. Jadi menjadi tapi dalam makna perubahan dari keadaan yang satu menuju keadaan yang lain, menjadi keadaan yang lain. Jadi menjadi dalam makna perubahan. Ya, perubahan dari keadaan yang satu jadi keadaan yang lain ya, yang ditunjukkan oleh khobarnya. Nahu contoh soro menjadi atinu opo tanah liat ibrikon itu menjadi tembikar gerabah dari tanah liat itu apa namanya? Tembikar ya. Apa-apa. Saya ulangi, soro menjadi atinu apa tanah liat, ibrikon itu menjadi tembikar. Ibrikon. Oh, ibrikon kendi ya. Kendi. Maaf, ibrikon alat untuk menuangkan minuman itu apa namanya? Alat untuk menuangkan minuman yang terbuat dari tanah liat. Kendi. Alat Jawa kendi ya. Yang lain. Ada kendi, ada teko. Nah, kendi, teko semacamnya lah. Saya ulangi. Soro menjadi atinu apa tanah liat, ibrikon itu menjadi kendi atau teko. Ini perubahan bentuk ya, perubahan keadaan. Soro fi'il madhi dibaca mabni fathah. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Atinu isim soro dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Ibrikon khobar soro dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wasaminu adapun yang ke-8 laisa itu laisa, wahwa adapun dia laisa yufidu itu berfaedah apa laisa nafiyal khobari untuk menafikan khobar anil ismi dari isim. Jadi sifatnya menafikan, lawannya kana. Fi waktil khali pada saat itu. Fi waktil khali pada saat itu, pada saat pembicaraan.
Nahwu contoh laisa tidaklah Muhammadun sapa Muhammad fahiman itu orang yang paham. Laisa fi'il madhi jamid dibaca mabni fathah tarfaul isma wa tansibul khobar. Muhammadun khobar Muhammadun isim laisa dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Fahiman khobar laisa dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Nah, itulah tadi para mas santri sekalian yang berbahagia, 8 fi'il yang termasuk kana wa ahwatuha ya. Dalam kelompok yang pertama yaitu kelompok amal tanpa syarat. Amal tanpa syarat. Kalau sudah ada pertanyaan, dipersilakan sebelum kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Dari 8 contoh itu, silakan. Kalau sudah ada pertanyaan, dipersilakan. Kayaknya sudah cukup jelas ya penjelasannya. Pakai Ya. beberapa kalimat tadi seperti bata, terus zola, adha, itu sangat jarang sekali dipakai ya Pak Kiai. Apakah mungkin selain itu ada kalimat-kalimat yang lain yang maknanya sama dengan adha, zola, atau bata gitu? Saya seringnya mendengar asbaha, soro, laisa gitu. Kalau yang 3 itu malah jarang gitu Pak Kiai. Ya memang yang familiar ya, yang familiar di telinga kita itu yang ya hanya beberapa ya, seperti soro sering kita temukan juga di kitab-kitab ya. Soro, tapi bata, dola itu memang pemakaiannya agak jarang. Karena ini waktunya kan agak panjang ya. Bata sama dola ini waktunya agak panjang, jadi dia beririsan dengan waktu-waktu yang lain sehingga biasanya orang lebih spesifik. Misalnya dola itu kan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya, sehingga itu bersinggungan dengan 3 waktu yang lain. Misalnya asbaha, ketika matahari baru terbit sebelum dia memancarkan cahaya itu kan masih asbaha. Kemudian nanti ada waktu setelah itu waktu duha. Kemudian setelah setelah duhur nanti ada waktu masa ya, amsa. Jadi memang yang sering disebut ya itu asbaha sama amsa. Adha aja jarang-jarang karena waktunya cuma sebentar. Nah, dola itu beririsan dengan ketiganya sehingga seolah-olah seolah-olah kalah. Dan juga bata ya. Bata itu kan sepanjang malam. Sepanjang malam mulai matahari terbenam sampai terbit lagi sama dengan dola. Sehingga dia beririsan dengan banyak waktu, misalnya waktu petang ya, utmatan. Ya. Bahkan bisa dikatakan masak juga. Masak itu bisa dikatakan masak juga. Ya. Kemudian dia juga bersinggungan dengan waktu sahur. Kemudian dia bersinggungan dengan waktu subuh asbah. Jadi minimal ada 3 waktu yang beririsan sehingga dia seolah-olah dikesampingkan, ya. Allah dengan amsa, asbaha,
atau yang lain ya. Begitu Ustadz, barangkali dola dan bata. Siap, Pak. Syukran, Pak. Tanya Pak Yai. Oke, silakan. Itu tadi maksudnya yang apa itu? Tanpa syarat ini ku gimana? Yang tanpa Oh syarat. iya. Jazakumullah. Untuk 8 jenis ini termasuk amal-amal tanpa syarat, artinya tidak butuh bantuan baik manahi, manafi, doa atau dorfiyah, ya. Masdariyah dorfiyah. Karena dua kelompok yang lain itu harus ada syarat itu tadi. Harus ada syarat didahului nafi, nahi, doa, atau masdariyah dorfiyah. Jadi dia langsung bisa berfungsi baik di dalam fi'il madhi, mudhari maupun amarnya, bahkan sampai ke masdarnya, sampai ke isim fa'il, isim maf'ulnya, semuanya beramal. Dikatakan amal tanpa syarat, ya, tidak membutuhkan itu tadi, tidak membutuhkan huruf-huruf nafi, huruf-huruf nahi, huruf-huruf doa, ataupun huruf masdariyah dorfiyah yang lain. Masih Nanti kita asli gitu ya? Ya. Maksudnya asli apa? Ya, asli. Tidak butuh tambahan. Gitu. Tidak ada syarat tambahan. Ya, jazakumullah tadi. Ya. Nanti kalau masuk ke kelompok 2 dan 3 nanti kita akan tahu bedanya. Kenapa kok dikatakan tanpa syarat? Yang lain kita lanjutkan atau masih ada yang lain? Dilanjut, Pak. Oke, para mas santri yang berbahagia, kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Watasi'u, adapun yang ke-9, watasi'u adapun yang ke-9, wal ashiru dan yang ke-10, wal hadi asyara dan yang ke-11, wasani asyara dan yang ke-12. Jadi yang ke-9, 10, 11, 12 ini termasuk kelompok 2. Itu mazala, artinya tidak henti-hentinya, atau terus-menerus, atau selalu, atau senantiasa. Nah ini ada syaratnya, yaitu didahului ma atau huruf-huruf yang lain yang menunjukkan nafi. Wa ma infaka dan ma infaka artinya sama ya, terus menerus, tak henti-hentinya, senantiasa atau selalu. Wa ma fati'a dan ma fati'a artinya sama, selalu, senantiasa, tidak henti-hentinya, terus menerus. Wa ma bariha artinya sama,
yaitu selalu, senantiasa, tak henti-hentinya, terus-menerus. Ya. Empat fiil tersebut syaratnya adalah didahului ma nafi, ma nahi, atau ma doa. Itu syaratnya. Kalau yang 8 tadi tanpa syarat dikatakan begitu. Wa hadhil arba'atu, adapun inilah fiil-fiil yang 4, tadulu itu menunjukkan apa fiil yang 4 ala mulazamatil khobari, atas tetapnya khobar, lil ismi, ya, bagi isim. Jadi tetap di dalam keadaan seperti khobar, ya. Mensifati isim dalam keadaan tetap sebagaimana khobar. Hasbama sebagaimana yang tadi menunjukkan di padanya isim al-halu, apa keadaan. Jadi untuk mazala, ma infaka, ma fati'a, ma barika, 4 fi'il tersebut itu menunjukkan tetapnya isim, ya, tetapnya isim dalam keadaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh khobarnya. Tidak berubah, maksudnya. Tetap itu keadaannya tidak berubah. Nahu contoh, ini contohnya bisa diperhatikan untuk mempermudah pemahaman. Mazala tidak henti-hentinya Ibrahimu sapa Ibrahim, mungkiron itu mengingkari. Mazala tidak henti-hentinya Ibrahimu sapa Ibrahim, mungkiron itu orang yang mengingkari. Artinya tidak mengakui. Mungkiron maksudnya lawan dari mukiron. Kalau mukiron itu mengakui, kalau mungkiron itu menolak, tidak mengakui, mengingkari mengingkari berita yang disampaikan pada dia, mengingkari tuduhan atau perkataan orang lain. Nah, itu bisa kita lihat contohnya seperti itu. Jadi keadaannya Ibrahim itu tidak pernah berubah. Ya, kalau disampaikan hal tersebut pasti dia ingkar, mengingkari, menolak. Nah, karena memang tuduhannya tidak tidak sesuai apa yang dia lakukan, maka dia senantiasa menolak. Kalau orang berbohong biasanya kan kalau diancam kan berubah pikiran. Ini enggak. Karena memang dia merasa benar, ya, dia tidak mau mengaku apa yang dituduhkan. Saya ulangi, mazala tidak henti-hentinya Ibrahimu sapa Ibrahim, mungkiran itu orang yang menolak. Nah, di situ ada syaratnya ma, tidak boleh pakai zala tok, ya. Kalau pakai zala nanti bukan saudaranya kana. Jadi mazala adalah fi'il madi dibaca mabni fathah, saudaranya kana. Yang amilnya adalah tarfaul isma, Ibrahimu itu jadi rofa karena dia jadi isim. Tarfaul isma wa tansibul khobar.
merofakkan isim dan menasobkan khobarnya. Sementara Ibrahimu adalah isimnya mazala. Ibrahimu isim mazala dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Kemudian mungkiron adalah khobar mazala, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Itu pemakaiannya untuk kelompok yang kedua, untuk menggambarkan keadaan yang terus-menerus. Yufidu atau yadulu ala mulazamatil khabari lil ismi hasbama yaktadihil hal. Yaitu menggambarkan bahwa si isim ini ya, tidak berubah sikapnya sebagaimana yang disampaikan keadaannya oleh khobar. Kemudian contoh yang kedua, ma bariha aliyun sodikon. Ma bariha tidak henti-hentinya aliyun sopo ali sodikon itu orang yang jujur. Muhlison lagi ikhlas. Dua ini sifatnya ya. Jadi di situ mensifati Ali yang senantiasa atau terus-menerus selalu tidak pernah berubah, ya, memegang kejujuran dan keikhlasannya. Di situ menceritakan begitu. Jadi Ali dalam keadaan selalu jujur dan ikhlas, tidak pernah sedikit pun bergeser dari dua sifat itu, karena khobarnya di situ dua ya. Jadi, boleh ya membuat khobar lebih dari satu. Ma bariha fi'il madhi dibaca mabni fathah, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kemudian aliyun adalah isim. Ma bariha dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Sementara sidikon dan mukhlison dua-duanya adalah khobar ma bariha. Dua-duanya adalah khobar ma bariha yang dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Itu tadi kelompok yang kedua yang membutuhkan syarat didahului manafi. Dalam hal ini manafi. Boleh juga nanti menggunakan manahi atau madoa. Untuk yang kelompok kedua ini, kalau sudah ada pertanyaan dipersilahkan atau kita lanjut. Pak Kiai izin bertanya Pak Kiai. Ya, silakan. Kapan kita harus menggunakan mazala dan kapan kita harus menggunakan mabariha? Apakah ada dua bitnya Pak Kiai? Oh iya. Karena keempat-empatnya ini satu kelompok dan artinya sama, maka sebenarnya tidak ada kaidah-kaidah khusus, ya. Tidak ada kaidah-kaidah khusus kapan menggunakannya. Jadi boleh kita menggunakan mana saja, ya, untuk menggambarkan sesuatu yang mulazamah, sesuatu yang tetap tidak berubah oleh keadaan apapun, itu dengan salah satu di antara mazala
ma infaka, ma fati'a, atau ma bariha. Jadi tidak ada dawabit khusus di dalam pemakaian keempat-empatnya. Begitu Ustaz. Ya, baik, syukran, baik. Saya tanya izin. Ya silakan Ibu. Tadi harus ada kata ma, ada tambahan ma. Kalau tanpa ma maka tidak menjadi saudaranya kana. Itu Iya. kalau begitu berarti ketika ini saya meyakinkan aja Kak. Ketika kita mengi'rab Ibrahimu berarti isimnya mazala bukan isim jala gitu ya Ustaz. Ya, isim mazala. Isim mazala. Terus mungkiron itu adalah khobarnya mazala. Ya. Khobar itu bisa banyak, tidak hanya satu, nggih. Tapi kembalinya ke isim ngeten. Ya. Oh, ya. Terima kasih. Jazakallah. Ya. Jadi, ma-nya ini termasuk disyaratkan dalam amalnya fiil tersebut, maka dijadikan satu kesatuan ya, tidak boleh dihilangkan ma-nya. Kalau dihilangkan ma-nya nanti artinya jadi beda. Misalnya mazala kan tidak intinya. Kalau zala nah artinya malah hilang gitu. Hilang jadi bukan termasuk saudaranya kan. Itu arti semuanya henti-henti apa? Ya, selalu atau senantiasa atau tidak henti-hentinya atau terus-menerus. Ya, terus selalu senantiasa. Berarti mazala itu artinya tidak henti-henti, artinya senantiasa gitu. Satu apa ya namanya itu? Ya, satu kesatuan. arti. Nggih, Kesatuan. Walaupun Kalau sendiri-sendiri nanti artinya beda. oh ya. Jalan nanti hilang. Ya. Itpaka putus. Terus Itu terusnya. bariha berhenti juga. Bariha berhenti. Fatiha Fatiha berhenti juga. Yang tadi putus infaka putus majalah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ustaz Irfani. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz Afwan, minggu kemarin mustami jadi kurang perhatikan. Ini Ustaz, kalimat kana terus dan akhwatnya, ini kana dan akhwatnya ini masuk kategori fi'il Ustaz ya? Ya, ini termasuk kategori fi'il meskipun beberapa di antaranya fi'ilnya nakis. Sempurna. Ya, terus yang mau tanya Ustaz, ketika mazala terus mabariha, mazala itu kan fi'il madhi Ustaz ya? Ya. Dia kalau digabung atau dia dipisah Ustaz, yang fi'il madhinya Ustaz? Dia kategori mazalanya atau zalanya Ustaz? Kalau sebenarnya kalau pemakaiannya itu harus digabung ya, tapi kalau mengerop boleh dipisah. Misalnya ma itu apa namanya huruf nafi ya. Jadi dalam i'rabnya bisa dipisah Ustaz ya. Ma harf nafi, zala, fi'lun madi gitu Ustaz. Oke, baik Ustaz. Saya Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Fun. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu fi'il-fi'il
di antara saudara kana, ya, kana wa akhwatuha, yang syaratnya didahului ma masdariyah dzarfiyah. Masdariyah artinya menjadikan jumlah setelahnya sebagai isim. Sebagaimana kita kenal dalam bahasa Indonesia juga ya, ada masdar. Masdar itu jumlah fi'liyah atau kata kerja yang di kalimat yang dibendakan. Dzarfiyah artinya dorof ya, menjadi keterangan waktu. Yaitu qalal mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wasalisu asyara. Adapun yang ke-13 ya, di antara kana wa akhwatuha, madama itu madama. Fi'il madinya dama. Kemudian dia wajib wajib didahului ma dzarfiyah, masdariyah dzarfiyah. Kalau dama itu sendiri artinya adalah dawam ya. Dawam, daimun, ya, kekal. Apa? Selain kekal apa? Kekal. Dawam. Abadi. Ya, abadi. Nggak bisa ya? Karena ini dia harus bersekutu dengan ma dzarfiyah masdariyah. Ini bukan manafi ya ini ya. Bukan manafi, bukan manahi, tapi ini adalah ma masdariyah dzarfiyah yang membendakan, yang menginsimkan jumlah setelahnya dan juga menunjukkan keterangan waktu, dzarfiyah waktu. Saya ulangi, qalal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wasalisu asyara. Adapun yang ke-13, madama itu madama. Wa huwa, adapun dia madama, yufidu itu berfaedah apa madama, mulazamatal khobari, pada tetapnya khobar, lil ismi untuk isim, aidon hale juga. Nahwu contoh, la a'dilu khalidan, la a'dilu khalidan madum tu hayyan. La adilu tidak akan merendahkan sapa aku khalidan pada khalid madum tu selama sapa aku hayyan itu hidup. Saya ulangi, ini enggak pakai ma tapi pakai la. Sama ya. La dalam artian masdariyah pakai ma ya. Pakai ma. Ma dumtu hayyan. Pakai ma masdariyah dzarfiyah. La a'dalu tidak akan merendahkan sapa aku khalidan pada Khalid madum tu selama sapa aku hayyan itu hidup. Jadi di sini menggambarkan mulazamatul khabari, lil ismi untuk isim.
Mulazamatul khabari lil ismi. Isimnya adalah tak fa'il itu ya. Nah, di sini syawahidnya adalah madum tu hayyan. Sementara kalimat sebelumnya itu keterangan. Susunan yang inti sebagai syawahid di dalam bab ini adalah madum tu hayyan. Madum tu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan tak fa'il atau dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik. Saya ulangi, madum tu fi'il madhi dibaca mabni sukun karena bersambung dengan tak fa'il. Amilnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kemudian tak fa'il tu, huruf ta ini adalah tak fa'il, dibaca mabni dhammah menempati tempatnya rofa. Meskipun hanya satu huruf, ini adalah fa'ilnya. Menempati tempatnya rofa. Sebagai isimnya madumtu. Madum. Madumtu. Sebagai isim. Tak fa'il. Dibaca mabni dhammah. Menempati tempatnya rofa. Sebagai isim. Isim dari madumtu. Sementara hayyan adalah khobar madumtu, dibaca mabni fathah, dibaca nasab, mohon maaf, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa tanqasimu, dan terbagi apa hadhil af'alu, ya, 13 fi'il tersebut min jihatil amali, ditinjau dari sisi amalnya, ila salah sati aksamin, menjadi 3 kelompok. Tadi sudah saya singgung di muka. Al-qismul awalu, adapun kelompok yang pertama, adalah fi'il ke-13, dibalik dari belakang. Ma itu adalah fi'il ya'malu, yang beramal. Apa fi'il, apa ma? Hadzal amala, pada inilah amal. Apa amalnya? Bahwa raf'ul ismi wa nasbul khobari, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Bisyarti taqaddumi ma masdariyah ad-dzarfiyah alaihi. Dengan syarat didahului ma masdariyah dzarfiyah. Tadi sudah saya jelaskan di muka. Alaihi, atasnya fi'il, atasnya ma. Wa huwa, adapun dia fi'il yang dengan syarat didahului ma dzarfiyah masdariyah. Fi'lun wahidun, itu fi'il yang satu. Wa huwa, adapun dia fi'il yang satu. Dama, itu dama. Dama, tapi dengan syarat didahului ma dzarfiyah masdariyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Baru beramal tarfa'ul isma wa tansibul khobar, atau raf'ul ismi wa nasbul khobari. Itu kelompok yang pertama. Wal qismu tsani, adapun kelompok yang kedua, yaitu yang tadi ada 4.
Mazala, ma infaka, ma fati'a, ma bariha. Ma itu adalah fi'il ya'malu yang beramal apa ma fi'il. Hadal amala, pada inilah amal. Bisarti ayat taqaddama, dengan syarat didahului, mendahului. Dengan syarat mendahului alaihi atasnya fi'il. Nafiyun, apa ma nafi, au istifhamun, atau ma istifham, pertanyaan, au nahyun, atau ma nahi, termasuk ma doa. Wahwa adapun dia fi'il arba'atu af'alin, itu ada 4 fi'il. Wahya adapun dia 4 fi'il, zala itu zala, wa infaka dan ifaka, wa fati'a dan fati'a, wa bariha dan bariha. Wal qismu salisu adapun kelompok yang ketiga yang 8 fi'il. Ma itu adalah fi'il ya'malu yang beramal apa ma hadal amala, pada inilah amal, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar bi ghairi syartin, tanpa syarat. Tadi sudah saya singgung ya, yang 8 itu amal tanpa syarat. Wahwa adapun dia amal tanpa syarat, sama niatu af'alin, itu ada 8 fi'il. Wahya al-baqi, yaitu kana sampai laisa tadi. Ya, ada kana, amsa, asbaha, adha, dola, bata, soro, laisa. Ada 8. Wa tanqasimu, dan dibagi hadhil af'alu, apa inilah fi'il, min jihati tasarrufi, dari segi perubahan sorof, ila salah satu aksamin, menjadi 3 kelompok kalau ditinjau dari sorof. Al-qismul awalu, adapun kelompok yang pertama, ma itu adalah fi'il yatasarrafu, yang bisa berubah fil fi'liyati, di dalam bentuk fi'ilnya. Bisa berubah dalam bentuk fi'il, artinya bisa madhi, mudhari' maupun amr. Tasarrufan kamilan, dengan perubahan yang sempurna, bimakna dalam artian annahu, sungguhnya fi'il, ya'ti itu datang, minhu darinya fi'il, al-madi, apa fi'il madi, artinya bisa berubah, bisa berbentuk madi, wal mudhari'u, dan juga bisa berubah menjadi mudhari', wal amru, dan juga bisa berubah jadi amr. Bahwa adapun dia fi'il yang bisa berubah secara sempurna ke dalam bentuk 3 fi'il, sab'atu af'alin, apa 7 fi'il. Jadi hanya 7 fi'il yang bisa. Yaitu kelompok 3 tadi minus laisa. Kalau laisa nggak bisa ke dalam mudhari' maupun amr. Bahwa ada wahya, adapun dia 7 fi'il, kana, amsa, adha, asbaha, dolla, bata, soro. Ini semuanya bisa berubah tasrifnya secara sempurna. Misalnya kana, yakunu, kun. Amsa, yumsi, imsi. Asbaha, yusbihu, asbih. Adha, yudhi, adhi. Dolla, yadillu, dulla. Bisa ya. Bata, yabitu, bit,
Ya. Soro yasiru sir. Itu bisa berubah sesuai sorofnya fi'il secara sempurna. Wal qismu tsani, adapun kelompok fi'il yang kedua ditinjau dari segi sorof, ma adalah fi'il yatasarrafu yang berubah, bisa berubah. Apa ma tasarrufan nakison, dengan tasrif yang nakis, tidak bisa sempurna. Sorofnya enggak bisa sempurna. Bimakna dalam artian anahu sungguhnya fi'il yakti itu datang minhu darinya fi'il al-madi apa madi wal mudhari'u dan mudhari laisa ghairuhu. Laisa ghairu. Tapi tidak bisa berubah menjadi amr, maksudnya gitu ya. Wahua adapun dia fi'il yang sorofnya nakis, arba'atu af'alin, itu ada 4 fi'il. Wahia adapun dia yang 4, fati'a, infaka, wabariha, wazala, itu hanya bisa berubah ke dalam fi'il mudhari. Fati'a, yafti'u, infaka, yanfaku, bariha, yabrohu, dan zala yazulu. Tidak ada penggunaan dalam bentuk fi'il amr. Wal qismu salisu, adapun kelompok yang ketiga, ma itu adalah fi'il la yatasarrafu yang tidak bisa berubah-ubah aslan, sama sekali. Ada fi'il yang tidak bisa berubah seperti sorof sama sekali dari segi sorof fi'liyah. Dalam pemakaiannya selalu dalam bentuk fi'il madi. Wahwa adapun dia fi'il yang tidak bisa berubah sama sekali. Fi'lani itu ada 2 fi'il. Ahaduhuma adapun salah satunya adalah laisa. Laisa hanya kita temukan pemakaiannya dalam bentuk fi'il madi. Ya. Meskipun bisa banyak, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastuna, lastu, lasna, kan, tetapi hanya dalam bentuk fi'il madi. Ittifaqan karena kesepakatan kesepakatan para pakar nahwu shorof. Basani, adapun yang kedua, dama itu adalah fi'il dama alal asoh, menurut pendapat para ahli nahwu yang paling kuat. Dama damu, damata, dumna, dumta, dumtuma, dumtum, dumti, dumtuma, dumtuna, dumtu, dumna. Pemakaiannya di dalam Quran maupun hadis dalam bentuk fi'il madi. Wa ghairul madi, adapun selain fi'il madi, min hadhil af'al, dari fi'il ya'malu itu beramal apa fi'il amal al madi, pada amalnya madi. Wala yazaluna muhtalifina. Meskipun di situ bentuknya adalah yazaluna, tapi maknanya adalah mazala. Demikian juga lan nabroha alaihi akifina. Itu meskipun bentuknya madi mudhari, tapi maknanya madi. Demikian juga tawahi
tafta'u tadkuru Yusufa. Itu pengembangan lain ya. Tapi yang jelas laisa sama dama ini tidak bisa berubah menjadi selain madi. Sementara yang tadi yang 4 bisa berubah mudhari, dan yang sempurna adalah kelompok yang pertama. Oke, demikian para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya waktunya sudah cukup siang. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami persilakan. Baik, izin bertanya, Baik. Ya. Tadi apa? Kalau untuk i'rabnya berarti kalau laisa sama dama itu bagaimana ya? Kalau bukan, ini berarti bukan dianggap fi'il madi juga ya, Baik? Dia fi'il madi. Oh, fi'il madi. Oh, Ya, berarti fi'il madi jamid. Jadi nggak bisa ke mudhari, nggak bisa ke amr. Jadi kalau mengerab fi'il madi jamid, dama sama laisa. fi'il madi jamid tarfa'u ismaha wa tansibu khabaroha gitu, Pak ya. Ya, tarfa disingkat aja tarfaul isma wa tansibul khobar pakai al. Kalau yang lain berarti misalkan karena dia fi'il madi kamil, disebut nggak Pak ya kamilnya itu? Kalau kamil nggak usah. Nggak usah ya. Oke, kalau yang nakis harus disebut Pak ya, enggak? Kalau nakis dijelaskan, kalau kamil tidak. Oh gitu, kalau kamil nggak perlu, kalau nakis perlu ya. Ya. Termasuk jamid juga. Oke, siap. Ji, baik, syukran baik. Saya Pak Yai mau nanya tadi. Ya. Wala yazaluna mukhtalifina, berarti la yazaluna itu berfungsi sebagai kana wa apa Tuhan nggih? Iya. Ya itu tadi kan dari segi tafsir ya, tafsirnya mati. Oh, ngeten. Berarti kalau misalnya bariha itu kan harusnya ma, bariha ini kalau lantabroha berarti ini termasuk disatukan nggih? Lantabroha. Ya. Bisa pengertian nafi itu kan tidak hanya ma, ya. Bisa ma, bisa la, bisa lan, bisa lam. Ya, berarti tadi kan apa yang saya tahunya itu kan mazala, mabaroha, itu aja. Terus kalau di dalam Quran sudah masuk ke la yazaluna, berarti itu masuk kana wa ahwatuha nggih. Ya. Nah, yang terakhir itu taulahi tafta'u itu gimana, Ustaz? Taulahi tafta'u ma infaka kan? Ma fatiyah bukan? Oh, itu tadi. Iya. Ya, Taulahi tafta'u. Itu tadi membahas dari sisi sorof ya. Ya. Sorof. Walaupun syaratnya terpenuhi apa tidak. Oh, gitu. Ya, ini kan tidak terpenuhi kan di situ. Iya. Halaman berapa tadi? Terakhir. Ya zaluna mukhtalifin, kan itu saya paham. Lan tabroha alaihi akifin, itu saya paham karena bisa ma diganti dengan lan atau ma bisa diganti dengan la. Kalau taulahi tafta'u itu kita ininya gimana? Kalau itu tidak memenuhi syarat, hanya membahas dari segi sorof menunjukkan bahwa Fatihah samudore itu aja tadi. Oh. Tapi ini tidak beramal. Tidak beramal seperti kana. Oh, ya. Itu tadi permasalahan lain gitu ya. Ya.
Yang lain menunjukkan dalil bahwa yang 4 itu bisa madi, bisa mudhari. Ya. Sekarang Pak. Jazakallah. Ya Ki. Monggo yang lain? Mungkin cukup Pak Yai. Oke. Cukup ya? Cukup Pak Yai. Oke. Saya kembalikan kepada Ustadz Jul. Ya Pak Yai, syukran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk pukul 7:01. Tidak terasa, insya Allah kita siap-siap mungkin untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi di Selasa yang akan datang, insya Allah masuk ke dalam pembahasan inna wa akhwatuha. Nah, hari ini kita sudah panjang lebar membahaskan wa akhwatuha. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad Suparman. Selanjutnya mari kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Pak Kiai Suparman. Tafadhol Pak Kiai. Baik para mahasiswa sekalian, untuk keberkahan ilmu yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada kita, baik untuk dunia kita maupun yang terpenting adalah akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal musla. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min bi'sati nabiyyikal karim al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika lidunubina ya arhamar rahimin wa katbil hasanatina wa mahwis sayyiatina ya rabbal alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ufir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ufir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shigaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya Allah, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ahilla alaina Ramadan bil yumni wal amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, Rabbana aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya azizuz ghaffar bi rahmatika nastaghis. Rabbana la tad'alana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadaita wa yasarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'allahu bikum wa bi'ulumikum. Pak Kiai Muhammad Suparman. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi